Kata Nabi, man qara'a fi kulli lailatin idza waqa'atil waqi'ah. Siapa yang baca setiap malam surat idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'ah sampai akhir, kata baginda, lam tusibhu faqah, maka tidak akan terkena kemiskinan selamanya, abadan. Makanya Abdullah bin Mas'ud, sahabat mulia, mengatakan, saya tidak pernah tinggalkan perintah saya untuk anak-anak saya tiap malam baca surat Al-Waqiah supaya rezekinya berkah. Hadirin yang nomor 5, silaturahim. Silaturahim ini menjalin hubungan dengan kerabat yang pernah putus, ataupun baik dia sifatnya ada satu darah keluarga, ataupun keluarga jauh, ataupun tidak sama sekali. Ataupun contohnya yang tidak sama sekali ada hubungan darah dan hubungan waris mewariskan. Contohnya ada orang yang diasuh sama orang tua asuhnya, ya nggak ada hubungan darah, kemudian mereka sudah lama berpisah, kemudian mereka silaturahimkan lagi si anak angkatnya ini, itu masih termasuk yang disebut dengan silaturahim. Nah hadirin, silaturahim ini termasuk daripada amalan penarik rezeki dan keberkahannya, tapi yakin dijalankan. Apalagi kalau orang tua masih ada, jangan lewatkan. Paling minimal kita sepekan sekali datang ke sana. Kalau emang sibuk banget, jangan sampai 2 pekan tidak pernah datang. Ataupun kalau kita kan ada telepon, ada video call, kita tanyakan kabarnya. Apalagi kalau mereka sudah sepuh-sepuh semuanya. Ya, jangan sampai orang tua tidak pernah kita tegur seminggu, ataupun dua minggunya, sepekan, 2 pekan, apalagi sampai sebulan. Datangi. Kalau orang tua sudah meninggal, saudara dari ayah, abang ayah atau adik ayah, ataupun abang ibu ataupun adik ibu kita, ataupun kalau saudara jauhnya daripada saudara-saudara kakek, saudara-saudara nenek, ataupun orang yang sama sekali tidak ada hubungan darah atau waris mewaris sama kita, tapi pernah berbuat baik sama kita dan kenalan baik sama kita, itu termasuk dari dalam kaidah hadis ini. Kita buka hadisnya, riwayat daripada Al-Imam Bukhari rahimahullah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada 1961 nomornya, kata Nabi, hadirin, man sarrahu ayyubsat lahu fi rizqi, siapa orangnya yang senang untuk diluaskan rezekinya. Mau enggak kamu, kata Nabi, diluaskan rezekimu, dimudahkan rezekimu, diberkahkan rezekimu. Ayun sa'lahu fi atharih, dan dipanjangkan umurnya dalam taat kepada Allah, diberkahkan umurnya, umur panjang, umur makin banyak, tapi makin berkah, taat makin hebat. Ini namanya berkah umur. Jangan umur bertambah, maksiat makin kuat, naudzubillah. Nah hadirin, siapa yang senang supaya dia rezekinya dimudahkan oleh Allah, diluaskan, serta daripada yaitu umurnya dipanjangkan dalam ketaatan oleh Allah, falyasil rahimah, hendaknya ia menyambung daripada tali silaturahim kekeluargaannya. Nah hadirin, para jamaah yang dirahmati Allah, ya ini diantaranya nomor 5 daripada amalan penarik rezeki. Kita masuk nomor 6 nya, biar agak cepat nih. Termasuk bersedekah. Bersedekah ini kami bawakan sebagai amalan penarik rezeki dan keberkahannya, karena memang dalam hadis Sahih Muslim Nabi katakan, enggak mungkin orang yang rajin sedekah dengan niat yang ikhlas makin berkurang hartanya, tidak mungkin, kata Rasul. Ya, mana qasad al sadaqatin min mal. Sedekah itu, kata Nabi dalam Sahih Muslim, tidak mengurangi daripada harta. Ya. Ini diantaranya kita ambil dari surat ke-34 pada ayat ke-39, ya, surat Saba, 2 surat sebelum surat Yasin. Hadirin, diantaranya Allah Ta'ala berfirman, ayat 39, mana 39 nya nih,
Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya Allah Tuhanku yabsutur rizqa liman yasha'. Allah yang meluaskan rezeki kepada seseorang yang Allah kehendaki, min ibadi dari hamba-hambanya, wa yaqdirulah, dan Allah yang menyempitkan rezeki seseorang juga. Dalilnya pada ayat selanjutnya, wa ma anfaqtum min syai'in, apa-apa yang kalian infakkan dari harta kalian, fahuwa yukhlifuh, Allah ganti. Hadirin, ya, Allah ganti. Jadi dari sedekah ini yakinlah Allah Ta'ala tidak akan jadikan susah kita, tapi harus betul-betul ikhlas, ya, dan hanya mengharapkan daripada ganjaran akhirat. Cuma yakin keberkahan rezeki itu ada pada itu. Nah hadirin, kalau dalam hadisnya itu tadi yang kami katakan dalam Sahih Muslim, Nabi katakan bahwa sedekah itu manaqasat sadaqatun min mal, sedekah itu tidak akan mengurangkan daripada rezeki, daripada harta. Ya, Masya Allah, satu aja kita berikan 1 rupiah dibalas minimal berapa? 10 hadirin. Apalagi sampai nilai nominalnya sampai ribuan, ratusan ribu dan jutaan gitu ya. Baik, ini diantaranya nomor 6. Nomor 7, haji dan umrah termasuk bisa membawa keberkahan rezeki. Orang yang ikhlas berangkat haji, orang yang ikhlas berangkat umrah dijamin nggak bakal jatuh miskin. Ini dalilnya diantaranya dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi, dan hadis ini pun berbicara masalah haji dan umroh lah setiap tahun. Jadi sumpamanya diantara bapak ibu ini ada yang kayaknya kebangetan gitu ya, dia mau berangkat haji bahkan tiap tahun, itu jangan dilarang. Jadi kata-katanya jangan dilarang, ngapain kamu pergi haji tiap tahun? Bukannya perhatikan daripada masalah sosial, bukan begitu kalimatnya. Haji tiap tahun itu ada hadisnya, umroh setiap tahun itu ada hadisnya. Kalau orang ini memang rezekinya banyak sekali, maka kalimatnya jangan menjudge seperti itu. Oh bapak bagus nih sudah haji umroh tiap tahun, tapi mbok ya kita perhatikan juga untuk masalah sosial. Jadi kalau orang ini hartanya banyak sekali dan kaya banget gitu, maka arahkan kepada sifat sosial, seperti anak-anak yatim yang punya kecerdasan tapi tidak mampu sekolahnya, ya, tidak mampu biayanya untuk ke sekolah yang terbaik gitu ya. Nah itu dibantu dengan hartanya yang masih dimiliki, silakan berangkat haji, berangkat umroh setiap tahun. Ini hadisnya. Karena saya dengar itu dulu saya dengar, tapi saya nggak bilang siapa kiainya, ya, dia katakan bahwa ngapain kamu haji tiap tahun, ya, kayak melancong aja gitu. Ini nggak baik. Kalau mau mengarahkan, arahkan dengan kata-kata yang hikmah, bahwa perhatikan juga masalah sosial. Haji, bahkan hajimu setiap tahun itu ada dalilnya. Nih contohnya riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, derajatnya pun hasan sahih kata Imam Tirmidzi, nomor 815. Kata Nabi, tabi'u bainal haji wal umrah, ikutilah arena haji dan umrah setiap tahun. Setiap tahun Nabi katakan. Berarti kalau orang yang uangnya banyak sekali, dia mau berangkat setiap tahun, bisa tuh paling tidak umrah. Umrah kan paling cuma 20 juta, 25 juta. Dia berangkat setiap tahun. Ini dalilnya. Tabi'u bainal haji wal umrah, ikutilah arena haji tiap tahun. Haji dan umrah setiap tahun. Kenapa? Fa innahuma yanfiyanil faqr. Karena haji dan umrah itu dilaksanakan juga bisa menghilangkan kemiskinan, kefakiran. Kama yanfi wadzunub. Yang kedua, menghilangkan dosa-dosa. Itu pasti dosa-dosa yang kita. Tapi untuk keberkahan rezeki bisa juga datang dari haji dan umrah. Ya, haji dan umrah yang kamu lakukan itu bisa daripada menghilangkan kemiskinan, kefakiran dan dosa-dosa, wadzunub, ya. Kama yanfi al-kir, sebagaimana alat pandai besi dapat menghilangkan daripada kekaratan pada emas, pada besi, pada perak. Alat pandai besi untuk membersihkan karat-karat besi, ya. Seperti itulah haji dan umrah untuk
menghilangkan daripada dosa-dosa. Tapi sudah Nabi sebutkan pertamanya, dia akan yanfi'ani al-faqr, menghilangkan kemiskinan, kefakiran. Baik, nah hadirin, nomor 8-nya, ya kalau doa minta rezeki emang setiap doa ya Pak ya. Ini ada riwayatnya memang dalam, yaitu riwayat Imam Ibnu Majah ya. Nabi doakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini kita hafalah doa ini. Ini doa yang Nabi panjatkan untuk memohonkan daripada keberkahan rezeki. Gitu. Jadi kalau nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia juga boleh. Ya Allah, saya memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, yang baik, yang berkah, dan juga amal yang diterima. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Boleh nggak Ustaz minta rezeki yang banyak banget? Boleh. Dalam hadis Sahih Muslim, Nabi pernah berkunjung ke rumah Anas bin Malik. Di situ ada ibunya, ada bibinya. Kemudian sebelum berdoa Rasul sholat 2 rakaat berjamaah. Ini hadis juga untuk menunjukkan sholat sunnah berjamaah itu boleh. Padahal ini waktunya siang hari. Waktu bertamu emang jam 1 malam. Ya, maka ini saya tampilkan di hadisnya. Kan di layar belum ada tuh. Saya klik dulu nih, Sahih Muslim. Rasul bahkan beliau mendoakan rezeki dalam arti di sini rezeki ini harta gitu ya, finansial, ekonomi keluarga. Ya Allah, banyakkan rezekinya Anas bin Malik, kayakan dia ya Allah. Itu Rasul yang berdoa dalam hadis Sahih Muslim. Ya, selama niatnya baik, ya Allah saya jadi orang kaya, ya Allah. Ada begini Bapak Ibu, ada orang berdoa, ya Allah mudahkan saya ya Allah untuk bayar zakat saya 1 miliar. Berarti kalau bayar zakat 1 miliar uangnya berapa? 1 miliar kan 2,5%, berarti 100%-nya berapa dari 1 miliar gitu. Ada orang yang berdoa, ya Allah mudahkan saya bayar zakat setiap tahun 100 juta. Berarti kan 100 juta itu 2,5%-nya. 100%-nya berapa? Hitungannya diri deh. Aina ja'ala anasan. Ini hadisnya Sahih Muslim. Ya. Unik juga nih, Nabi berkunjung kepada Anas bin Malik 1533. Hadisnya sahih, ke rumahnya. Ya, waktu bertamunya itu kurang lebih waktu duha. Ya. Nabi datang ke rumahku, kata Anas, wa ma huwa illa ana, di rumah enggak ada kecuali saya, wa ummi ibuku, wa ummu haram khalati, dan ummu haram bibiku. Kemudian Rasul bilang, qumu fa usalli bikum, kalian ambil wudu deh. Sana ambil wudu, ayo. Fa usalli bikum, saya mau ngimamin kalian. Subhanallah, waktu duha, sholat berjamaah. Makanya aneh saja kalau sholat tahajud disalahkan berjamaah. Jangan tahajud, waktu siang hari aja Nabi berjamaah pernah lakukan. Sekalipun bukan sunnah yang dianjurkan, tapi hukumnya tetap boleh. Anda mau bimbing anak-anak Anda nih di rumah ada 4 orang, 5 orang, ayo berjamaah sholat apanya duhanya, boleh. Tapi suaranya tidak dikeraskan. Akhirnya Nabi katakan, sudah wudu sana, ayo saya mau ngimamin kalian sholat sunnah fi ghairi waqti sholatin. Kata Imam Muslim, ini waktunya bukan waktu sholat. Fasalla bina, kemudian Rasul ngimamin kita. Wah, udah ngimamin selesai. Terakhir beliau doakan, karena ibunya minta, ya Rasul doakan khusus nih untuk Anas bin Malik, ya, anak remaja yang sering bantu Tuhan, bawain anduk, bawain sorban, bawain siwaknya Rasul, sandalnya Nabi, itu Anas bin Malik 10 tahunan. Akhirnya kata Rasul, Allahumma aksir malahu, ya Allah kayakan dia ya Allah, banyakkan hartanya, wa waladahu, dan juga banyakkan anaknya lebih dari 50, wa barik lahu fi, dan berkahkan keluarganya. Ya, artinya boleh minta rezeki seperti itu. Kita lanjutkan saja ya. Nomor 9, baca surat Al-Waqiah tiap malam.
baca surat Al-Waqiah tiap malam ini hadirin, memang hadisnya lemah, ada kelemahannya. Tetapi kami bawakan di sini ijma' ulama bahwa kesepakatan seluruh ulama kritik hadis, ulama papan atas yang minimal mereka menghafal 100.000 hadis. Mereka mengomentari tentang orang-orang yang membuang hadis lemah secara totalitas. Terutama zaman sekarang nih, ada satu kelompok kajian yang membuang hadis lemah secara total. Hadis lemah kata para ulama bukan hadis palsu. Ya, kami bawakan di sini nama para ulamanya yang berijma'. Ijma' artinya kesepakatan. Sepakat para ulama al-huffaz. Al-huffaz artinya ulama yang hafal minimal 100.000 hadis. Minimal. Itu pun dihafal bukan cuma substansi hadisnya, tapi dengan jalur sanad serta memahami riwayatan wa dirayah. Ilmu hadis kalau pendalamannya ada dua. Yang pertama riwayatan, yaitu seluk-beluk pembawa hadisnya, para perawinya. Orangnya bagaimana, ngajinya di mana, bapaknya siapa, ngapal Qur'annya di mana, perjalanan menuntut ilmunya sampai mana. Yang kedua dirayatan, menurut hukum-hukum daripada hadis itu sendiri. Hadis ini bicara masalah apa? Perbedaan pendapatnya seperti apa? Adakah hadis yang menentang akan hadis ini? Itu namanya dirayah. Jadi pendalaman ilmu hadis ada dua saja sih, riwayatan wa dirayatan. Ini ulama para al-huffaz yang minimal hafal 100.000 hadis, mereka sepakat bahwa hadis dhaif masih boleh dipakai. Masih bisa diamalkan. Ya, sekalipun bersyarat, bukan harus dibuang. Ya, diamalkan bersyarat. Contohnya yang pertama yaitu hadis dhaif diamalkan boleh untuk masalah motivasi beramal, untuk fadilah amal. Dan baca surat Al-Waqiah merupakan motivasi beramal supaya rezekinya berkah, enggak jadi orang miskin. Yang kedua, hadis lemah paling tidak yang kedua kata para ulama yang hafal 100.000 hadis ini, hadis lemah yang kedua tidak boleh dipakai untuk hukum halal haram. Ini bukan untuk hukum halal haram, ini masalah keutamaan beramal. Jadi nomor satu masih boleh diamalkan. Yang kedua tidak untuk hukum halal haram. Kalau untuk halal haram mesti hadisnya sahih ataupun hasan. Kecuali kalau sudah nggak didapati lagi, baru boleh masih pakai hadis lemah. Seperti hadis, contohnya kalau air sudah berubah daripada salah satu dari tiga sifatnya, yaitu warnanya, baunya, dan rasanya, ini hadisnya lemah, tapi sudah nggak ada lagi yang lain, dan ini masih bisa dipakai, terutama dalam mazhabnya al-Imam al-Hanafi dan Imam Hambali, untuk tidak untuk hukum halal haram. Yang ketiga juga bukan untuk masalah tauhid. Kalau masalah tauhid tidak bisa pakai hadis lemah. Nah, sekarang lihat nomor satunya untuk motivasi beramal. Karena baca surat Al-Waqiah sekalipun lemah tapi untuk motivasi, bukan untuk hukum halal haram. Untuk semangat mengamalkan daripada baca surat Al-Waqiah. Ternyata dalam kenyataan kehidupannya orang-orang soleh yang istiqomah tiap malam baca ini tidak pernah hidup mereka susah. Coba kita lihat hadisnya. Kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Baihaqi, apalagi Imam Baihaqi seorang ulama yang punya statement berkata dalam kitab beliau Syu'abul Imannya bahwa saya tidak pernah meletakkan dalam kitab saya ini adalah hadis-hadis palsu. Kalau hadis lemah masih ada, karena memang ulama bersepakat. Ya, kalau Anda makin lama mengaji dari kajian-kajian lain, Anda akan mendapatkan ada segelintir orang yang menolak hadis lemah semuanya, padahal tidak demikian. Itu sudah terkeluar daripada ijma' para ulama yang terdahulu. Kata Nabi, man qara'a fi kulli lailatin idza waqa'atil waqi'ah. Siapa yang baca setiap malam surat idza waqa'atil waqi'ah, laysa liwaq'atiha kadhiba khafidatur rafi'ah sampai akhir, kata baginda, lam tusibhu faqah, maka tidak akan terkena kemiskinan selamanya, abadan.
Makanya Abdullah bin Mas'ud, sahabat mulia, mengatakan, saya tidak pernah tinggalkan perintah saya untuk anak-anak saya tiap malam baca surat Al-Waqiah supaya rezekinya berkah. Dah, gitu aja ya Pak. Sudah 9 ini. Masih banyak yang lain tapi kelamaan nantinya. Sudah mau iqamat. Hadirin, ini saja diantaranya amalan penarik rezeki dan keberkahannya yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam ini. Semoga Allah berikan kebaikan kepada kita semuanya dan menjadi wasilah perantara untuk ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ada satu aja yang tanya, Pak Besar, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kajian kita malam ini sangat bagus sekali, apalagi didengar oleh pemimpin negara kita. Kondisi sekarang sangat sangat sulit. Bagaimana ini kita sosialisasikan kepada penguasa pemerintah kita, anak-anaknya, pemimpin, sehingga ini keadaan amal ini bisa diatasi. Jika begitu. Yang kedua mengenai surat Al-Waqiah dan Sebentar, yang pertama apa tadi kurang jelas? ceramah kita pagi ini, siang kemarin ini, bagaimana kita sosialisasikan kepada pemerintah yang kita cintai dan kondisi yang saat ini. Disampaikan ke pemerintah. Bagaimana orang bisa badan yang baik, begitu. Baik. Terus Mungkin dengan hal itu akan terlepas dari kesulitan kita satu. yang kedua apa tadi? Kedua, surat Al-Waqiah dibaca waktu malam. Mungkin kalau siang hari kita baca, apa boleh di waktu itu tidak ditentukan. Baik. Disampaikan ke pemerintah ya, ini di-share aja Pak, di-share. Jawabannya di-share aja gitu ya. Ada kan nanti ini rekamannya. Baca malam, saya baca siang, nggak bisa. Peraturannya dari Nabi baca malam. Ya, jadi jangan baca siang, bacanya malam. Nanti ada lagi yang nomor 10-nya sholat duha minimal 4 rakaat. Yang nomor 11-nya cara singkat aja baca surat Yasin tiap pagi. Nah, kalau baca surat Yasin tiap pagi itu. Jadi udah 11 saya sampaikan. Silakan amalan penarik rezeki. Tidak mesti semuanya, tapi kalau semuanya Anda pegang itu teramat baik ya, membawa keberkahan lebih banyak lagi. Baiknya dari Allah Ta'ala, kekurangan kami maaf. Kita tutup dengan kifarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.